Ya Rasulullah, Ya Habib, salam alaika, Ya Nabi Allah, Ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Sahabatku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi nasihat kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari tentang bagaimana kita menjalani kehidupan agar bisa mendapatkan keselamatan di akhirat kelak. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya Aba Dzar, wahai Abu Dzar, jaddidis safinah fa innal bahra amiq. Perbaharuilah, perbaikilah perahumu karena sesungguhnya lautan itu dalam. Wa khudiz zada kamilan, dan bawalah bekal yang sempurna. Fa innas safara ba'id, karena sesungguhnya perjalanannya jauh. Wa khaffifil himla, dan ringankanlah beban muatanmu. Fa innal 'aqabata ka'ud, karena sesungguhnya bukitnya terjal. Wa khlisil 'amala, dan ikhlaskanlah, murnikanlah amal perbuatanmu. Fa innan naqida basir, karena sesungguhnya sang kritikusnya itu amat jeli. Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Nashaihul Ibad menjelaskan keempat pesan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengandung makna yang amat indah ini. Yang pertama, jaddidis safinah, perbaharuilah, perbaikilah perahumu. Yang dimaksud dengan perbaharui atau perbaiki perahu di sini adalah perbaikilah niatmu. Niat kita dalam menjalankan segala sesuatu haruslah lurus dan tulus semata-mata karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika niat kita salah, fa innal bahra amiq, kata Rasulullah, maka sesungguhnya lautannya itu amat dalam. Ketika niat kita salah, maka perbuatan kebaikan atau apapun yang kita lakukan itu tentunya akan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala, layaknya kita tenggelam dalam samudra yang teramat dalam. Yang kedua, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa khudiz zada kamilan, bawalah bekal yang sempurna, bawalah bekal yang komplit. Fa innas safara ba'id, karena sesungguhnya perjalanannya jauh. Perjalanan yang dimaksud di sini adalah perjalanan menuju alam akhirat. Karena sejatinya kita semua adalah musafir yang bila sudah tiba waktunya nanti tentunya kita akan sampai pada tujuan akhir kita, yaitu akhirat. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, bawalah bekal yang banyak. Bekal yang banyak tentunya bekal amal saleh untuk bisa menjamin keselamatan kita di akhirat nanti. Yang ketiga, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa khaffifil himla, dan ringankanlah beban muatanmu. Fa innal 'aqabata ka'ud, karena sesungguhnya bukit pendakiannya itu amat terjal. Harta benda yang kita punya, ilmu yang kita miliki, pangkat, jabatan, atau apapun itu semua adalah beban yang harus kita pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Maka semakin banyak beban amanah yang kita pikul, semakin berat juga pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang dimaksud dengan bukit yang terjal adalah bahwa perjalanan kita di akhirat nanti akan menemukan berbagai kesulitan. Mulai dari ketika kita dibangkitkan, kemudian kita memasuki pengadilan besar di padang mahsyar, lalu kemudian kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Tentunya itu adalah perjalanan-perjalanan yang penuh dengan kesulitan. Maka Rasulullah SAW mengingatkan, ringankanlah beban muatannya. Yang terakhir, kata Rasulullah SAW, wakhlisil amala, dan ikhlaskanlah, murnikanlah perbuatanmu. Fa innan naqida basir, karena sesungguhnya sang kritikus yaitu Allah Subhanahu wa taala itu amat jeli, amat teliti, dan amat melihat kita semua. Segala perbuatan yang kita lakukan sekali lagi harus lurus semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk
mencari pujian di mata manusia, atau apapun berbagai kepentingan-kepentingan yang bersifat duniawi. Di bulan suci Ramadan ini, semoga kita bisa mengevaluasi dan mengintrospeksi diri kita, apakah kita sudah menjalankan keempat nasihat yang dipesankan oleh Rasulullah SAW tadi. Mudah-mudahan kita semua bisa melewati bulan suci Ramadan ini dengan upaya yang lebih baik dan lebih maksimal lagi, sehingga tujuan dari puasa kita agar menjadi orang-orang yang bertakwa itu bisa kita capai bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.